Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep kependudukan yang dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Adapun bahasan pertama yang akan kami jelaskan adalah pengertian ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup untuk melakukan pekerjaan, dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima bayaran, serta mereka yang bekerja untuk orang lain dengan menerima bayaran ataupun upah atau gaji. Tenaga kerja yang memiliki pekerjaan disebut angkatan kerja, sedangkan tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yakni usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun memiliki pekerjaan. Selanjutnya adalah perkembangan makro ketenagakerjaan di Indonesia. Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia bisa dipelajari berdasarkan pada kekuasaan politik yang melatar belakanginya. Terdapat 3 era waktu yang dapat digunakan sebagai peninjau pengelolaan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, era pasca kemerdekaan, di mana pada masa ini peraturan ketenagakerjaan cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan pada buruh. Selanjutnya adalah era reformasi. Era ini dimulai dari gerakan reformasi pada tahun 1998 sebagai reaksi dari krisis ekonomi, kondisi sosial dan politik. Puncak gerakan reformasi terjadi pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 21 Mei dengan berhentinya Presiden Soeharto, yang berarti berakhirnya masa Orde Baru. Pada era ini, ketenagakerjaan memiliki hal menarik, yakni pada tahun 2000, tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 68%, yang artinya dari 100 penduduk usia kerja, lebih dari 68 diantaranya aktif di pasar kerja. Gerakan reformasi politik telah menstimulasi reformasi serikat pekerja sehingga menyebabkan melonjaknya jumlah serikat pekerja. Menjelang akhir 2004 terdapat lebih dari 80 federasi serikat pekerja yang didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja. Dan terdapat 100 serikat pekerja non-federasi di tingkat nasional yang masih terdaftar. Pada akhir 2005 hanya terdapat 35 federasi serikat pekerja dan 31 serikat pekerja non-federasi tingkat nasional yang telah memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja. Bahasan selanjutnya adalah indikator ketenagakerjaan. Yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei atau sensus. Adapun rumus dari tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. TPAK bisa dikembangkan menjadi TPAK menurut jenis kelamin dan TPAK menurut kelompok umur jenis kelamin. Adapun rumus dari TPAK menurut jenis kelamin adalah TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja laki-laki ataupun perempuan dibagi jumlah penduduk usia kerja laki-laki ataupun perempuan dikali 100%.
rumus dari TPAK menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja tiap kelompok umur laki-laki ataupun perempuan dibagi jumlah penduduk usia kerja tiap kelompok umur laki-laki ataupun perempuan dikali 100%. Yang kedua adalah tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap dalam pasar kerja. Adapun rumus tingkat kesempatan kerja adalah jumlah pekerja atau penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk menjadi pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Adapun rumus dari tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Tingkat pengangguran terbuka dapat disajikan menjadi tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur, tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, dan tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan. Yang keempat adalah tingkat pengangguran usia muda. Tingkat pengangguran usia muda adalah persentase usia muda terhadap angkatan kerja usia muda. Adapun rumus dari tingkat pengangguran usia muda adalah jumlah pengangguran usia 15-24 tahun dibagi jumlah angkatan kerja usia 15-24 tahun dikali 100%. Yang kelima, pekerja menurut lapangan usaha utama. Indikator ini penting untuk mengetahui sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Yang keenam, pekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Indikator ini penting sebagai tolak ukur kualitas pekerja. Yang ketujuh, pekerja menurut lapangan status pekerjaan. Pekerja berstatus buruh, karyawan, ataupun pegawai biasa digolongkan dalam pekerja sektor formal. Sedangkan pekerja berstatus lain umumnya digolongkan pada sektor informal. Indikator ini penting sebagai gambaran distribusi pekerja lebih banyak di sektor formal atau informal. Pada sensus penduduk, pengelompokan sektor formal dan informal hanya berdasarkan status pekerjaan, tetapi Sekernas juga berdasarkan jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu isu terkini terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri yang disampaikan pada rapat koordinasi dan sinkronisasi program ketenagakerjaan tahun 2020, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama, ekosistem ketenagakerjaan. Menurutnya, kondisi ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia masih kaku. Hal ini berdampak pada tersendatnya penciptaan lapangan pekerjaan, serta menjadi salah satu penyebab terhambatnya masalah investasi di Indonesia. Sehingga perlu adanya sinergi responsif dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar penciptaan lapangan pekerjaan bisa terus tumbuh. Yang kedua, pengembangan skill. Ketidaksesuaian skill dari para pekerja yang ada di pasar yang berkaitan dengan kolaborasi partisipasi dari dunia usaha. Selain itu, perlu mendorong daerah agar lebih aktif partisipasinya dalam bersinergi dengan pusat.
Yang ketiga, ekosistem kewirausahaan. Terkait hal ini, tujuan yang diharapkan yakni bagaimana mereka bisa masuk ke pasar kerja dan bisa berwirausaha. Hanif beranggapan bahwa perlu diberikan pelatihan untuk para milenial serta para UMKM sebagai penguat sinergi dan platform digital agar tren ini bisa terus berkembang. Yang keempat, ekosistem inovasi. Peran pemerintah daerah sangat penting di tengah banyaknya kaum milenial kreatif dan produktif di masing-masing daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk terus memberikan dukungan terhadap perkembangan industri kreatif. Adapun studi kasus yang kami angkat yaitu sistem ketenagakerjaan dan keterbatasan tenaga kerja di Jepang. Sistem ketenagakerjaan di Jepang sebagai berikut. Pada masa Meiji, Jepang memiliki sistem ketenagakerjaan yang buruk. Setelah perang, Jepang menetapkan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu Rodoki Junbi. Dalam undang-undang Rodoki Junbi ini bersifat melindungi para pekerja, yaitu membatasi waktu bekerja selama 18 jam per hari. Yang kedua, menetapkan upah standar minimal. Manajemen ketenagakerjaan yang diterapkan di Jepang yaitu Nihon Daihatsu. Manajemen Nihon Daihatsu bertumpu pada Dansei Shihan. Yang pertama yaitu Chinrui Busukiman, yaitu serikat buruh. Dan yang kedua, bagi perempuan diberlakukan sistem Keikon Days, sistem pensiun dini. Perempuan berhenti bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Permasalahan yang tengah dihadapi Jepang yaitu dilanda kekurangan tenaga kerja. Berdasarkan data, sebanyak 191 merupakan pekerja dari 100 yang mencari kerja di Jepang. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia, data Kementerian Ketenagakerjaan setempat menunjukkan rasio ataupun perbandingan antara tenaga kerja dan jumlah pekerja di Jepang semakin meningkat pada Desember 2018. Dalam penanggulangannya, Jepang berupaya menghadapi deflasi. Selain itu, Jepang juga memperbanyak visa negara asing. Hal ini bertujuan untuk menarik pekerja asing ke negaranya. Di sisi lain, peningkatan kinerja bagi pekerja tidak menjadi masalah bagi negara ini. Hal ini disebabkan karena Jepang memiliki pekerja dengan tingkat tanggung jawab tertinggi.